Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Mahali, Prodi Perbankan Syariah, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan manusia. Manusia sebagai makhluk hidup pasti memiliki berbagai kebutuhan sebagai penunjang hidup. Yang sering kita kenal, manusia memiliki kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan-kebutuhan lain untuk memenuhi kepuasan kebutuhan hidup dengan capaian suatu kemakmuran hidup. Ada macam-macam kebutuhan manusia, yakni 1. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Perlu kita ketahui, ternyata kebutuhan ada intensitasnya. Nah, berdasarkan intensitas, kebutuhan juga masih diturunkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak merupakan kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Contohnya adalah makanan dan minuman. 2. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok, merupakan kebutuhan manusia akan hidup yang layak. Kebutuhan primer dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Pangan, 2. Sandang, 3. Papan. Yang ketiga, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Setiap individu memiliki kebutuhan sekunder yang beragam. Kebutuhan ini tergantung pada keinginan dan kemampuan masing-masing individu untuk memenuhi. Contohnya make up, handphone, mobil, dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan turunan berikut dari kelompok kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan tersier akan muncul jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Biasanya, kebutuhan tersier lebih cenderung pada pemuasan kebutuhan akan barang mewah yang menjadi bagian dari hiburan. Yang termasuk dari kebutuhan tersier adalah rumah mewah, mobil sport, baju bermerek. Yang kedua, ada kebutuhan manusia berdasarkan waktu keperluannya. Kebutuhan ini terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan mendesak, kebutuhan sekarang, dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan mendesak bisa jadi bukan merupakan kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Kebutuhan ini bisa sewaktu-waktu muncul bersifat kritis, genting, atau darurat, cenderung memaksa untuk segera dipenuhi. Yang kedua, kebutuhan sekarang. Hampir sama dengan kebutuhan mendesak, hanya berbeda akibatnya. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi saat ini, tidak dapat ditunda. Contohnya, membawa orang ke rumah sakit, memberi bantuan kepada korban bencana alam. Yang ketiga, kebutuhan yang akan datang. Berdasarkan waktu keperluannya, jenis kebutuhan ini merupakan yang paling toleran karena kebutuhan boleh dipenuhi di kemudian hari, dapat ditunda, dan sifatnya tidak mendesak. Contohnya asuransi dan investasi. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani, 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh agar dapat memenuhi kepuasan raga. Contohnya olahraga, istirahat, berpakaian, dan masih banyak lain lagi. Yang kedua, kebutuhan rohani. Sebagai pendamping jasmani, maka ada pula kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh batin atau jiwa. Pengaruh jika kebutuhan ini dipenuhi adalah manusia mendapatkan kebahagiaan, contohnya adalah ibadah, hiburan, kumpul bersama teman, dan yang lain-lain. Yang keempat, kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Pada kelompok ini, kebutuhan manusia dibagi menjadi 2 macam, seperti 1. Kebutuhan individu, 2. Kebutuhan kolektif.
Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu. Mengapa disebut sebagai kebutuhan individu? Karena setiap individu lahir beragam dan memiliki kebutuhannya yang masing-masing. Kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif merupakan suatu kebutuhan yang pemanfaatannya untuk kepentingan orang banyak. Contohnya pembangunan jembatan, pembangunan waduk, renovasi jalan, dan lain-lain. Yang kelima, alat pemuas kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan manusia merupakan segala sesuatu yang bersifat dapat memenuhi kebutuhan manusia. Alat tersebut berupa barang dan juga jasa. Alat pemuas kebutuhan yang terbentuk barang atau jasa tentunya merupakan jenis alat pemuas kebutuhan yang dapat dilihat, disentuh, dan memiliki berat atau massa. Yang pertama, yang memiliki wujud fisik dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri barang: berwujud atau berjasad, memiliki nilai dan bermanfaat yang dapat dirasakan apabila digunakan. Bila dipakai, maka nilai, manfaat, serta wujud fisik akan semakin menyusut dan lama-lama habis. 2. Jasa. Jasa memiliki bentuk fisik. Jasa merupakan perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Pada umumnya, jasa ini berhubungan dengan keterampilan seorang. Ciri-ciri jasa: tidak berwujud sehingga tidak dapat disentuh, hanya dapat dirasakan kepuasan berupa batin. Tidak akan pernah habis. Contohnya jasa pengantaran barang, jasa potong rambut, jasa transportasi, dan jasa-jasa yang lainnya. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.